Ini adalah video yang keempat tentang pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Nah, buat teman-teman yang belum menyaksikan video pertidaksamaan nilai mutlak bagian yang lainnya, kalian bisa cek link di deskripsi atau klik link playlist di sebelah sini untuk menyaksikan video tersebut. Dan sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan materi berikut ini. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang keempat ini akan menggunakan sifat nilai mutlak sebagaimana yang telah kita pelajari berulang kali di materi persamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan X saat X-nya positif atau sama dengan 0 dan negatif X saat X-nya lebih kecil dari 0. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak bagian yang keempat ini bentuknya adalah penjumlahan dan pengurangan nilai mutlak, tapi dengan tanda ketaksamaan, bukan sama dengan. Nah, cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan pada penjumlahan dan pengurangan nilai mutlak itu yang pertama adalah kita cari dulu pembuat nolnya. Jadi perlakukan aja seperti persamaan, cara gampangnya itu. Cuman nanti tandanya ngikutin. Yang kedua, kita uji kemungkinan tiap intervalnya. Yang ketiga, kita bandingkan atau iris dengan syaratnya. Dan yang keempat, kita gabungkan seluruh solusinya. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x-2 plus mutlak x plus 3 lebih kecil sama dengan 10 adalah titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu, pastikan di ruas sebelah kanan itu hanya angka aja. Kemudian kita cari pembuat nolnya, teman-teman. Pembuat 0 dari 2x-2 berapa? Tutup aja 2x-nya. Temannya negatif 2, 2 kan? Dibagi 2, 1. Kalau yang ini negatif 3. Terus kita gambar di garis bilangan, seperti ini. Negatif 3 pasti di kiri 1. Nah, kalau pertidaksamaan ada hal yang harus diperhatikan di sini adalah menentukan batas atau intervalnya. Kalau koefisien x-nya positif, di sini kan koefisien x-nya 2. 2 positif kan? Kalau ini koefisien x-nya 1, kalau nggak ditulis berarti 1. 1 itu positif, berarti tandanya itu akan dimulai dengan tanda kosong dulu. Ya, noktahnya di sini noktah kosong, isi. Kemudian di sini kosong, isi. Jadi ingat sekali lagi, kalau misalnya koefisien x-nya positif, kosong dulu, baru isi. Nah, jadi di sini kita dapat 3 interval. Interval yang pertama di sini yang kosong dulu, berarti x lebih kecil dari negatif 3. Interval yang kedua di sini hitam atau isi baru kosong. Berarti negatif 3 lebih kecil ada sama dengannya di sini. Lebih kecil sama dengan x lebih kecil 1. Dan terakhir interval yang ketiga di sini kan isi. Kalau isi berarti x lebih besar sama dengan 1. Jadi dia nggak berubah, intervalnya tertutup di satu sini. Nah, kemudian kita ambil angka, misalnya yang di belakang negatif 3, ambil angka negatif 5, kita masukin ke setiap persamaan dan uji apakah menghasilkan nilai positif atau negatif. Misalnya kita pilih min 5 di sini. Min 5 kita masukin ke 2x min 2. 2 kali min 5, min 10. Min 10, min 12, minus 12. Minus kan? Kalau minus, bubuhkan tanda negatif di sini. Nah, kemudian min 5 kita masukin juga ke sini. Min 5 tambah 3, ini negatif 2 kan? Kalau negatif, ya bubuhkan tanda negatif di sini. Kecil sama dengan 10. Yang ini juga sama. Di antara negatif 3 sama 1 ada angka berapa? Pilih aja yang paling gampang. Ada angka 0 kan di sini. 0 kita masukin ke 2x min 2. 0 kurang 2 positif atau negatif? Iya, negatif. Bubuhkan tanda negatif. Masukin ke sini. 0 tambah 3 positif atau negatif? Iya, positif. Jadi kita tinggal salin ulang. Kecil sama dengan 10. Dan satu lagi, untuk x lebih besar atau sama dengan 1, kita pilih angka yang lebih besar dari 1. Misalnya kita pilih angka 2. 2 masukin sini. 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, positif kan? Salin ulang. 2 masukin sini juga. 2 tambah 3, positif juga. Salin ulang. Kecil sama dengan 10. Kita selesaikan masing-masing pertidaksamaan yang linear yang ini, dan kita iris nanti dengan syaratnya. Yang pertama dulu. Ini jadi negatif 2x, minus ketemu minus jadi plus, plus 2. Ini min x, min 3 lebih kecil sama dengan 10. Min 2x, min x berapa? Min 3x. 2 kurang 3, negatif 1.
Ini lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita pindahin aja negatif satunya ke ruas sebelah kanan. Jadi negatif 3x lebih kecil sama dengan 11. Hati-hati teman-teman, kalau koefisien x-nya negatif, saat kita membagi nanti dengan negatif 3, maka tanda ketak samanya berubah. Awalnya lebih kecil sama dengan, ini bakal jadi x lebih besar sama dengan negatif 11/3. Jadi masing-masing ruas kita bagi min 3. Tapi kalau ini nanti berubah ya tanda ketak samaannya. Tapi ini belumlah solusi. Ini baru calon solusi. Supaya jadi solusi kita mesti iris yang ini dengan x lebih kecil min 3. Jadi kita gambar aja garis bilangannya. X lebih besar sama dengan negatif 11/3. Berarti yang negatif 11/3 ini isi tandanya ya. Titiknya itu isi. Karena ada sama dengannya. Kalau X lebih kecil dari negatif 3 itu titiknya lubang. Karena dia nggak terdefinisi di negatif 3. Kan nggak ada sama dengan di sini. Nah, untuk X lebih besar sama dengan negatif 11/3, maka ambil aja yang arahnya ke kanan. Kalau lebih kecil dari negatif 3, kita ambil yang ke kiri. Lihat, ada irisan? Ada kan? Irisannya negatif 11/3 kecil sama dengan X kecil dari 3. Gitu. Sekarang lanjut, yang kedua kita beresin. Ini jadi berapa? Negatif 2x min 2. Negatif 2x, negatif ketemu negatif positif, jadi positif 2 ya. Tambah x plus 3 kecil sama dengan 10. Negatif 2x tambah x, ini jadi negatif x. 2 tambah 3 jadi 5. Ini lebih kecil sama dengan 10. 5-nya pindah ruas aja ke kanan, jadi negatif x. Lebih kecil sama dengan 10 kurang 5, ya 5. Nah, ini kan koefisien x-nya negatif. Kita bagi min 1 masing-masing ruas, nanti tanda ketak samanya berubah. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 5. Ini baru calon solusi teman-teman, belum jadi solusi. Jadi kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, ada angka aja, berapa aja di sini? Negatif 5, negatif 3, sama 1. Kita urutin aja. Negatif 5 pasti di paling kiri, negatif 3 sama 1 ini di sini. Perhatikan yang 1 ini nggak isi tandanya. Jadi bolong gitu. Karena nggak ada sama dengan. Sementara yang negatif 5 sama yang negatif 3 ini ada. Nah, kemudian kita lihat kalau X lebih besar sama dengan negatif 5, arahnya kemana? Ya pasti ke kanan. Kemudian kalau X di antara negatif 3 dan 1 itu yang mana? Yang ini kan? Apakah ada irisan? Ada tentunya. Yang mana? Negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Sudah seperti itu saja. Nah, sekarang yang interval ketiga di sini. X lebih besar sama dengan 1. Ini kurungnya kita bongkar, kita salin ulang. Jadi tinggal 2X tambah X, ini 3X. Min 2 tambah 3, ini 1. Lebih kecil sama dengan 10. Satunya pindah ruas ke kanan, jadi 3X lebih kecil sama dengan 9. Nah, bagi 3 masing-masing ruas, jadi X-nya lebih kecil sama dengan 3. Nah, lihat ini ada angka 3, ada angka 1. Kita urutin, 1 pasti di kirinya 3. Yang 1 itu isi, yang 3 juga isi tandanya. Nah, sekarang kalau lebih kecil sama dengan 3, kemana arahnya? Iya, ke kiri. Lebih besar sama dengan 1, ke kanan. Nah, ada irisan? Ada. Yang mana irisannya? 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Nah, solusi untuk pertidaksamaan yang ini adalah kita fokus aja sama irisan-irisannya. Kita gabungin teman-teman. Lihat, yang pertama itu ada negatif 11/3. Kita tulis dulu. Sini negatif 11/3. Kemudian di yang kedua ini ada negatif 3 sama 1. Dan yang ketiga ini ada 1 dan 3. Kita gabung-gabungin aja semua. Kalau kita gabungin kan seperti ini. Dari negatif 11/3 sampai 3. Sehingga solusinya di sini adalah negatif 11/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini seperti ini. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X plus 3 ditambah mutlak negatif 2X plus 4 min 15 lebih besar dari 0. Ini adalah pertidaksamaan tipe yang kedua. Kenapa? Lihat, koefisien X-nya di sini ada negatif. Jadi agak beda sama yang tadi cara ngerjainnya. Kayak gimana? Kita tulis ulang di sini pertidaksamaannya. Negatif 15-nya kita pindahin ke kanan, jadi ini 15. Kemudian cari pembuat 0 dari X plus 3 berapa? Negatif 3 kan? Kalau yang ini, pembuat 0 dari negatif 2X plus 4. Berapa coba? 2 kan? Min 2 kali 2, min 4. Min 4 tambah 4, 0. Bikinlah garis bilangan kayak gini. Nah, apa yang beda? Yang beda itu adalah batasnya. Kalau misalnya di sini negatif, nanti isi dulu, baru kosong. Nah, kalau yang ini kan positif, yang X plus 3 ini. Berarti,
kalau kita gambar di sini kosong dulu. Kayak tadi normal aja, negatif 3, ini kosong, ini baru isi. Tapi kalau negatif, koefisien X-nya ini isi dulu, baru kosong. Jadi kita punya 3 batas nih teman-teman. Yaitu X lebih kecil dari negatif 3. Ya, nggak ada sama dengannya, hati-hati. Yang kedua, ini isi dulu, baru isi. Berarti negatif 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Dan yang ketiga, di sini X lebih besar dari 2. Nah, kita udah punya nih 3 batas ini. Sekarang tinggal kita uji pakai angka. Yang di belakang negatif 3 berapa misalnya? Negatif 5, kita masukin negatif 5-nya ke sini. Negatif 5 tambah 3 positif. Negatif, bubuhkan tanda negatif nanti. Di sini seperti ini. Kemudian negatif 5, masukin juga ke sini. Negatif 2 kali negatif 5, 10. 10 tambah 4, positif atau negatif? Positif, salin ulang. Besar dari 15. Kemudian di antara negatif 3 sampai 2 ada angka berapa? Yang paling gampang aja, kita pilih 0. 0 masukin sini. 0 plus 3 positif negatif? Positif kan? Berarti salin ulang. Negatif 2 kali 0, 0. 0 tambah 4, positif juga, salin ulang. Tandanya besar dari 15. Yang lebih besar dari 2 coba sekarang misalnya pilih 10 aja. 10 tambah 3, positif negatif? Positif, salin ulang. Min 2 kali 10 tambah 4, min 20 tambah 4, positif negatif? Negatif, berarti kita bubuhkan tanda negatif. Besar dari 15. Yang ini kita selesaikan, kita hitung aja. Ini jadi min X min 3. Ini min 2X plus 4, jadi min X min 2X. Ini min 3X. Min 3 tambah 4, ini jadi 1. Ini lebih besar dari 15. Satunya pindah aja ke kanan, jadi min 3X lebih besar dari 14. Kemudian kita bagi dengan min 3 masing-masing ruas, cuman karena koefisien X-nya negatif, nanti tandanya berubah. Jadi seperti ini. X kecil min 14 per 3, ini belum solusi, tapi masih calon solusi. Min 14 per 3 tuh sekitar 4 sekian ya. Berarti kita gambar garis bilangannya. Ini tandanya dua-duanya kosong ya, isi. Min 14 per 3 di sebelah kiri, min 3. Kalau min 14 per 3 ke arah mana? Yang lebih kecil, ya ke arah kiri ya. Kalau lebih kecil dari min 3, juga ke arah kiri. Ada irisan nggak? Ada. Irisannya? Ya X lebih kecil dari min 14 per 3. Sekarang yang interval kedua, kita uji pakai angka 0 tadi, udah dapat segini. Kita beresin aja. Jadi X min 2X. Di sini sama dengan negatif X. 3 tambah 4 itu 7. Ini lebih besar dari 15. 7-nya pindah ke kanan jadi 8. Koefisien X-nya negatif. Jadi kita bagi min 1 masing-masing ruas. Jadi X-nya lebih kecil dari min 8. Nah, ada angka berapa aja? Negatif 8, negatif 3, sama 2. Kita urutin. Negatif 8 paling kiri, 3, negatif 3 di sini, negatif 2-nya di situ. Nah, sekarang yang tanda untuk negatif 8 ini nggak ada sama dengan, berarti lubang. Kalau negatif 3 sampai 2 ini ada. Kita lihat kalau lebih kecil dari negatif 8 ke arah mana? Kiri kan? Kalau di antara negatif 3 dan 2, itu yang ini. Kita lihat apakah ada irisan? Nggak ada irisan. Jadi solusinya ini himpunan kosong. Terakhir di sini X plus 3, ini negatif ketemu negatif positif, positif 2X, min 4, besar dari 15. X tambah 2X-nya jadi 3X. 3 dikurangi 4 min 1, min 1-nya pindah ke kanan jadi 3X lebih besar dari 16. Bagi 3 masing-masing ruas, nanti kita peroleh X-nya lebih besar dari 16 per 3. Nah, sekarang gambar garis bilangan, nggak ada sama dengan berarti dua-duanya lubang ya, baik angka 2 maupun angka 16 per 3. Jadi nggak diisi tandanya. Kalau lebih besar dari 16 per 3 kemana? Ke sebelah kanan. Lebih besar dari 2 itu ke sebelah kanan juga. 16 per 3 mesti di kanan 2, kan 16 per 3 tuh sekitar berapa tuh? Sekitar 5 sekian ya. Ada irisan nggak? Ada. Yang mana irisannya? X lebih besar dari 16 per 3. Nah, kita fokus aja sama solusi yang merupakan irisan dari masing-masing pertidaksamaan yang ini. Yang mana aja? Yang negatif 14 per 3 ada di sini, yang 16 per 3 ada. Satu ke kiri, satu lagi ke kanan. Jadi solusinya di sini adalah X lebih kecil dari negatif 14 per 3 atau X-nya lebih besar dari 16 per 3. Sudah, seperti itu saja. Satu contoh lagi di mana koefisien X-nya negatif. Nah, perhatikan contoh soal yang ketiga supaya lebih memantapkan. Yang ini negatif X negatif 1 ditambah
mutlak dari negatif 3x plus 2 min 12 lebih besar sama dengan 0. Jadi koefisien x-nya dua-duanya negatif teman-teman. Yang ini kan koefisien x-nya negatif 1, yang ini negatif 3. Min 12-nya kita pindahin dulu ke ruas sebelah kanan supaya di kanan ini dipastikan angka. Kemudian kita cari pembuat 0 dari negatif x, negatif 1. Ini berapa coba? Negatif 1 yang ini. Kalau yang ini kita tutup aja negatif 3-nya berarti min 2. Min 2 dibagi min 3. Jadi berapa tuh? 2/3 ya. Jadi negatif 1 pasti di kiri 2/3. Kan bilangan negatif, ini bilangan positif. Nah, sekarang dalam penandaannya kita lihat karena koefisien x-nya negatif berarti nanti kalau kita memberikan tanda di sini noktah atau batasnya, ini isi dulu baru kosong. Yang ini juga negatif kan? Berarti ini isi dulu baru kosong. Gitu. Nah, sekarang kita punya 3 interval teman-teman. Interval yang pertama yaitu yang ini. Itu x lebih kecil ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan negatif 1. Interval yang kedua itu negatif 1. Lubang berarti nggak ada sama dengan lebih kecil x lebih kecil sama dengan 2/3. Dan interval yang ketiga ini x lebih besar dari 2/3, nggak ada sama dengannya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini kita pilih angka yang lebih kecil dari min 1. Misalnya berapa? Min 10 aja. Negatif 10 plus 10 kurang 1. Positif kan? Ya. Jadi kita salin ulang. Kemudian negatif 10 masukin sini. Min 3 kali min 10 30 tambah 2 32. Positif juga. Salin ulang. Besar sama dengan 12. Sekarang di interval yang kedua, di antara negatif 1 sampai 2/3 ada angka berapa? 0. 0 misalnya, 0 kita masukin sini. 0 kurang 1 positif atau negatif? Negatif kan? Kalau negatif, bubuhkan tanda negatif di sini. Kemudian masukin sini 0 tambah 2, negatif 3 kali 0 kan 0 tambah 2. Positif atau negatif? Positif. Salin ulang. Besar sama dengan 12. Yang lebih besar dari 2/3 pilih angka berapa? Pilih angka 10. Masukin sini. Negatif 10, negatif 1, positif atau negatif? Negatif kan? Kalau negatif ya sudah, salin. Sini bubuhkan tanda negatif. Lagi 10-nya masukin sini. Negatif 3 kali 10, negatif 30 tambah 2, positif atau negatif? Negatif kan? Bubuhkan lagi tanda negatif. Ini besar sama dengan 12. Ya kita selesaikan masing-masing. Yang ini jadi min x min 1, min 3x plus 2 besar sama dengan 12. Hitung aja min x min 3x min 4x. Min 1 tambah 2 ini 1. Satunya pindah ruas ke sini jadi min 4x lebih besar sama dengan 11. Nah, kemudian kita bagi min 4 masing-masing ruas, tanda kotak samanya berubah. Jadi ini x lebih kecil sama dengan negatif 11/4. Nah, di garis bilangan kita gambar dua angka aja. Yang pertama negatif 11/4, yang kedua negatif 1. Negatif 1 harusnya tandanya itu isi ya. Lebih kecil sama dengan negatif 11/4 ke sini. Lebih kecil sama dengan 1 itu ke sini. Nah, negatif 1 tandanya nanti dirubah jadi isi ya, karena ada sama dengannya di sini. Jadi, di sini solusinya adalah yang merupakan irisan dari keduanya. Yang mana tuh? Ya, x lebih kecil sama dengan negatif 11/4. Kalau yang ini, jadi x plus 1. Ini min 3x plus 2 besar sama dengan 12. X kurangi 3x negatif 2x. Tambah 3 lebih besar sama dengan 12. 3-nya pindah ruas ke kanan. Jadi berapa tuh? Negatif 2x lebih besar sama dengan 9. Bagi min 2 masing-masing ruas. Jadi kita peroleh x-nya kecil sama dengan negatif 9/2. Ini berubah tandanya. Nah, berarti kita gambar 3 angka di sini ya. Ada negatif 9/2, kemudian ada negatif 1 dan ada 2/3 ya. Kita urutin. Nah, yang lebih kecil sama dengan negatif 9/2 isi tandanya. Yang 1 negatif 1 di sini lubang ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau lebih kecil sama dengan negatif 9/2 kemana? Ke sebelah kiri. Di antara negatif 1 dan 2/3 kemana tuh? Yang ini kan? Ada irisannya nggak? Nggak ada. Berarti solusinya himpunan kosong. Nah, sekarang yang ini kita beresin. Minus ketemu minus jadi x. Minus ketemu minus 1 ini jadi plus 1. Plus 3x min 2 lebih besar sama dengan 12. Jadi yang ini x tambah 3x jadi 4x. Dikurangi 1. Kan 1 kurang 2 min 1 ya. Ini besar sama dengan 12. Min 1-nya pindah ke kanan jadi 4x lebih besar sama dengan 13.
Nah, bagi 4 masing-masing ruas, jadi X-nya besar sama dengan 13/4. Koefisien X-nya nggak negatif kan, berarti di sini tanda petak samaannya nggak berubah. Berarti 13/4 sekitar berapa tuh? Sekitar 3 sekian ya, berarti 13/4 mesti di kanannya 2/3. 2/3 ini nggak ada isinya tandanya, jadi kita nggak warnain. Tapi kalau yang lebih besar sama dengan 14/3, ini tandanya hitam tuh isi. Ya. Lebih besar sama dengan 13/4 di sini berarti ke arah kanan, dan lebih besar dari 2/3 berarti ke arah kanan juga. Berarti solusinya di sini yang mana tuh? Yang X lebih besar sama dengan 13/4. Nah, kita fokus sama yang merupakan irisan dari pertidaksamaan masing-masing. Nah, ada angka berapa aja di situ? Negatif 11/4 itu isi tandanya, juga isi tandanya di sini. Satu ke kiri di sini, satu lagi ke kanan. Berarti solusinya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 11/4 atau X lebih besar sama dengan 13/4. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan kali ini. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa teman-teman coba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.